Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Yusfiaryani, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Prodi Perjalanan Wisata Angkatan 2019. Di sini saya akan sedikit membahas sebuah artikel mengenai Pandemic, Tourism, and Global Change Rapid Assessment of COVID-19. Pertama yang akan saya bahas adalah mengenai apa sih itu virus corona. Virus corona atau yang biasa disebut COVID-19 adalah sebuah virus yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus corona saat ini sudah menyebar luas ke beberapa penjuru di dunia. Dan sampai detik ini pun belum ditemukannya vaksin yang dapat mencegah virus COVID-19 ini. Namun, tanpa disadari, virus corona ini mempunyai pengaruh yang besar dalam ekonomi nasional, terutama di bidang pariwisata. Pada Maret 2020, pariwisata mengalami pemberhentian karena adanya larangan perjalanan internasional yang mempengaruhi kurang lebih 90% populasi dunia dan pembatasan luas pada pertemuan publik dan mobilitas masyarakat. Proyeksi awal UMWTO pada tahun 2020 mengatakan kedatangan internasional dapat menurun 20 hingga 30% dibandingkan pada tahun 2019. Sebelum terjadinya coronavirus, pariwisata global sudah pernah mengalami berbagai krisis dunia, seperti serangan teroris pada tahun 2001, wabah SARS pada tahun 2003, krisis ekonomi global pada tahun 2008-2009, dan wabah MERS pada 2015. Hubungan antara pandemik dan perjalanan sangat penting untuk memahami keamanan, kesehatan, dan perubahan global. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa perjalanan udara dapat mempercepat dan memperkuat penyebaran virus influenza dan corona. Peningkatan wabah pandemi coronavirus dapat menjadi faktor perubahan global. Selanjutnya, apa sih dampak virus corona terhadap bidang pariwisata? Virus corona berdampak dengan adanya pembatasan perjalanan dan penutupan atau lockdown, serta penutupan berbagai perbatasan melalui jalur udara, darat, dan laut. Tidak hanya pembatasan internasional saja, tetapi juga dilakukannya pembatasan secara internal. Nah, seperti itu, perjalanan udara dikurangkan dan sangat terbatas, serta semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu dilakukan di dalam rumah atau dengan melakukan karantina diri sendiri. Siaran pers pada 6 Maret 2020 dari UNWTO memperkirakan pandemik akan menyebabkan kedatangan wisatawan internasional itu menurun sekitar 1-3% dibandingkan tahun 2019 yang diperkirakan pertumbuhannya itu sekitar 3-4%. Karena dampak yang ditimbulkan virus corona sangat signifikan terhadap sektor pariwisata seperti penerbangan, akomodasi, terus konferensi dan pameran atau MICE, acara olahraga, restoran dan kapal pesiar, membuat banyak bisnis yang harus men-PHK karyawannya secara besar-besaran dan banyak juga yang mengalami kerugian yang sangat besar. Selanjutnya, untuk maskapai sendiri pada tahun 2020 mengalami kerugian yang sangat besar yang menyebabkan penurunan pendapatan dibandingkan pada tahun 2019. Untuk akomodasi seperti hotel mengalami penutupan dan mendapatkan penurunan pendapatan yang sangat signifikan. Jadi banyak hotel yang ditutup dan banyak juga hotel yang dialihfungsikan untuk tempat para pasien yang terkena coronavirus ini. Dan untuk saat ini pemerintah menerapkan sistem new normal, yaitu sistem yang dilakukan seperti biasanya, tetapi harus melakukan ketetapan yang sudah ditentukan oleh WHO, yaitu dengan adanya protokol kesehatan. Jadi beberapa hotel sudah menyiapkan protokol kesehatan untuk menyambut sistem new normal ini. Jadi dengan cara
dicek suhu, terus kebersihan hotelnya dijaga agar meyakinkan para wisatawan atau para pengunjung untuk meyakinkan kalau hotel tersebut sudah tersterilisasi dan terjamin kebersihannya. Selanjutnya itu ada MICE dan olahraga. Karena adanya pembatasan perjalanan internasional, akhirnya semua acara yang menimbulkan suatu perkumpulan yang besar harus dibatasi, seperti acara konser, konferensi, olahraga, dan pertemuan keluarga besar itu ditiadakan dan dilakukan secara virtual, seperti itu. Untuk restoran, karena adanya karantina dan semua aktivitasnya dilakukan di dalam rumah menyebabkan beberapa restoran mengalami penutupan dan pengurangan terhadap staf karyawannya. Dan pada saat pandemi seperti ini, yang sangat menguntungkan itu adalah restoran fast food karena dia melakukan pelayanannya melalui drive-thru daripada restoran fine dining. Selanjutnya ada kapal pesiar. Untuk kapal pesiar sendiri tidak diperbolehkan untuk beroperasi sebelum ditemukannya vaksin untuk coronavirus ini, kecuali penumpang sudah melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ke dalam kapal dan penumpang membawa surat keterangan sehat yang membuktikan kalau dia ini tuh negatif corona. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap semoga pariwisata Indonesia dan pariwisata dunia bisa pulih kembali dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.